Yang berikutnya adalah vektor yang sama. Bagaimana dua vektor dikatakan vektor yang sama? Jika memiliki dua syarat berikut. Yang pertama adalah magnitudo kedua vektor sama. Jadi misalkan besarnya 10 Newton, yang satunya juga 10 Newton. Misalkan arahnya ke kanan, maka yang satunya juga ke kanan, sama. Sehingga sejajar dan berarah sama, maka ini dikatakan vektor yang sama. Kemudian vektor yang sama bisa memiliki nama yang berbeda. Contohnya vektor A dengan vektor B, asalkan memenuhi dua syarat tadi. Vektor yang berlawanan. Vektor yang berlawanan di sini kita ambil contoh vektor A, kemudian vektor negatif A. Kenapa di sini namanya sama tetapi kan diberi tanda negatif? Hanya arah saja, tetapi panjang atau magnitudonya tetap sama. Misalkan gaya ke arah kiri 10 Newton, maka vektor yang berlawanan adalah gaya ke arah kanan dengan besaran 10 Newton. Yang berikutnya adalah penjumlahan vektor secara grafis. Penjumlahan vektor secara grafis di sini ada dua cara. Ada cara segitiga dan cara jajar genjang. Yang pertama akan kita bahas adalah cara segitiga. Cara segitiga di sini, misalkan kita memiliki vektor A, kemudian kita memiliki vektor B. Yang pertama adalah kita menempelkan vektor kedua dengan ujung vektor pertama. Vektor A, panah, ditempelkan dengan pangkal dari vektor B. Kemudian kita tarik garis dari A menuju B, sehingga itu adalah penjumlahan vektor A plus vektor B. Yang berikutnya penjumlahan vektor secara jajar genjang. Kalau dengan cara segitiga kita menempelkan pangkal dengan ujung, jika cara jajar genjang kita menempelkan pangkal dengan pangkal, di mana misalkan kita memiliki vektor A, kemudian kita memiliki vektor B, kita tempelkan pangkal dengan pangkal, seperti gambar berikut. Kemudian setelah itu kita menarik dua garis yang sejajar dengan vektor tersebut. Vektor A ditarik garis, vektor B ditarik garis, kemudian ujungnya kita satukan dengan pangkal dari vektor B dan vektor A, sehingga itu kita sebut dengan vektor A plus B. Yang berikutnya adalah penambahan atau penjumlahan vektor secara aljabar. Kalau tadi kita secara grafis ada dua, ada segitiga, kemudian ada jajar genjang. Kalau secara aljabar di sini ada dimensi 2, ada dimensi 3. Kalau pada dimensi 2 di sini ada dua sumbu, di mana X itu adalah digambarkan dengan I, kemudian Y digambarkan dengan vektor J. Contohnya adalah vektor P sama dengan 2I plus 3J, kemudian vektor Q sama dengan 3I min J. Bagaimana cara menjumlahkan untuk yang ruang dimensi 2? Di sini masing-masing vektor kita jumlahkan sesuai dengan vektornya, jika itu X dengan X, yang Y dengan Y. Contohnya yang tadi P sama dengan 2I plus 3J dan Q sama dengan 3I min J, maka kita menjumlahkan 2 plus 3I plus 3 min 1J sama dengan 5I plus 2J. Perlu diingat di sini bahwa untuk dua vektor yang berbeda I dan J, penghubungnya selalu positif. Kemudian panjang vektor secara aljabar pada ruang dimensi 2, di mana di sini kita menggunakan kuadrat atau bisa kita sebut dengan jarak. Karena dalam satu vektor bisa digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y, di mana X-nya tadi I, kemudian Y-nya adalah J, maka panjang dari vektor P adalah akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat yang sama dengan akar 14. Kemudian panjang dari vektor Q, tadi vektor Q memiliki komponen 3I min J, sehingga di sini akarnya adalah 3 kuadrat plus min 1 kuadrat yang hasilnya adalah akar 10.
Kemudian penjumlahan vektor pada ruang dimensi 3. Ada kalanya kita menggambarkan gaya pada ruang dimensi 3, di mana di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z, di mana komponennya X di sini digantikan dengan I, kemudian Y-nya digantikan dengan J, dan Z-nya digantikan dengan K. Kita memiliki contoh misalkan vektor P. Vektor P di sini memiliki komponen 4i min J plus 3K, kemudian vektor Q sama dengan 3i plus 2J plus 4K. Kita jumlahkan keduanya sama dengan yang dimensi 2 tadi, sehingga kita jumlahkan masing-masing komponennya. Yang 4 dijumlahkan dengan 3, kemudian min 1 dijumlahkan dengan 2, 3 dijumlahkan dengan 4, sehingga hasilnya adalah 7i plus J plus 7K. Begitupun dengan panjang vektornya. Panjang vektor di sini kita menggunakan jarak, sehingga untuk vektor P 4i min J plus 3K dan Q di sini yang sama dengan 3i plus 2J plus 4K, sehingga panjang untuk vektor P-nya di sini adalah akar dari 4 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 3 kuadrat, sehingga hasilnya adalah akar 26. Sedangkan panjang untuk vektor Q dengan cara yang sama, mengkuadratkan setiap komponennya akan menghasilkan akar 29.